Hello guys, welcome back to my channel Kintane HD. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat. Di video kali ini gue Kintan bakal kembali bercerita, nge-share something yang berkaitan dengan dunia pelangi, yang pastinya my true experience. Oh ya guys, mungkin beberapa waktu yang lalu gue pernah ngupload atau pernah nge-share pengalaman gue dalam menemukan atau mendapatkan sosok cowok selama hampir kurang lebih 6 tahun baru gue dapetin. Nah, waktu di akhir video itu gue pernah bilang kan sama lo kalau misalnya gue belum sampai ke yang tahap-tahap berikutnya gitu ya, baru yang cuma sekedar ya begituan doang lah. Dan memang gue menantikan banget sih ada step-step yang gue pengenin selama itu gitu. Dan tahu nggak, saat ini gue punya sebuah kenyataan yang nggak ngenakin nih pokoknya. Apa tuh, Kim? Yaudah deh, saatnya gue cerita. Semoga mungkin kalian bisa ngasih gue saran, pendapat, atau mungkin bahkan kalian punya pandangan lain. Yuk, nanti tinggal tulis di kolom komentar ya. Mari kita mulai. Buat kalian yang sudah menonton video gue beberapa waktu lalu yang pernah gue upload tentang gue harus bersabar nunggu 6 tahun lamanya demi hanya satu cowok yang satu ini, pasti kalian sudah tahu kayak gimana bersabarnya gue, bagaimana gue cari cara supaya akhirnya gue bisa komunikasi lewat handphone gitu kan. Dan pada akhirnya gue berhasil bertemu langsung dengan orangnya dan berhasil do something meskipun cuma sekedar begitu doang gitu. Pasti kalian bakalan mikir, kok sampai segitunya ya Kim lo? Padahal kan pasti banyak banget yang lain juga yang bakalan lu bisa dapetin. Dan memang kenyataannya iya sih, bukan hanya dia doang gitu. Selama kurang lebih 6 tahun ini ya memang banyak juga gitu selama gue menantikan dia ini. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena ini sebuah kelemahan gue kali ya, untuk rasa penasaran yang kadang-kadang itu nggak bisa gue hindari. Rasa kayak misalnya gue tuh harus dapetin dia gitu. Mungkin ini adalah pengalaman yang bisa bikin gue tuh kayak penuh tantangan, challenging banget. Jadi makanya gue nggak mau nyerah gitu aja, meskipun pada akhirnya selama 6 tahun ini gue dapetin, walaupun nggak sesuai yang gue pengen. Ya setidaknya udahlah gitu ya. Dan saat ini gue berharap sih gue masih berkomunikasi bersama dia. Gue masih berharap kalau kita masih bisa chattingan gitu, karena memang gue actually jujurly ya masih punya kontaknya dan masih suka ngechat di WA beberapa waktu yang lalu. Meskipun dia ngebalesnya suka slow respon, gue chat hari ini dibalas besok, gue chat pagi dibalas malam, atau misalnya gue chat hari ini dibalas 2 hari kemudian. Beberapa waktu yang lalu dia selalu ngebales dengan alasan, dengan alibinya, entah karena dia sibuk lah atau nggak ada kuota atau bla bla bla. Oke, gue tolerir deh untuk hal kayak gitu ya, mungkin emang dia lagi sibuk. Dan gue emang sabar terus selamanya sih, karena memang gue setiap kali hayo gue tuh udah ngasih yang lo pengen gitu. Mana sekarang gue pengen kayak nagih janjinya lo gitu. Mana sih haknya gue gitu. Berarti lo udah menjadi sebuah kewajiban gitu, karena memang sebelumnya kan gue udah ngasih beberapa kayak semacam duta lah atau apa gitu ya. Dan itu semua kan awalnya kesepakatan bersama. Jadi mungkin sekilas gue bakalan kembali bercerita bahwa memang beberapa bulan ke belakang di awal-awal tahun 2022 ini, ketika gue mulai kenal sama dia lagi, maksudnya bukan mulai kenal sama dia ya, ketika gue udah mulai dekat dan bisa japrian sama dia gitu kan, setelah gue do something like that itu, beberapa kali gue sempet ngasih kayak semacam bantuan sama dia. Entah dia beralasan pengen ini, pengen itu, butuh ini, butuh itu, bla bla bla. Dengan sebuah janji kalau dia bakal mau do something yang gue pengenin seperti itu, kalau misalnya ada kesempatan. Oke, gue gue turutin tuh
gue percaya aja sih awalnya, karena gue pikir dia orang baik, dia orang yang ya nggak mungkin mempermainkan gitulah ya, apalagi dengan statusnya dia sekarang sebagai seorang suami orang gitu. Jadi ya gue sih selalu berpikiran positif ke orang, berbaik sangka ke orang, entah gak tahu kayak gimana niat dia ke gue gitu kan. Yang jelas gue ikhlas, dan memang gue ikhlas di sini karena memang gue juga sangat ingin hal itu sebenarnya sih, bukan hanya cuma ikhlas gitu, ngarep lah kasarnya gitu ya, ngarep banget sampai berbulan-bulan, sampai melewati bulan Ramadan, sampai lebaran bla bla bla, sampai gue akhirnya selalu bilang ke dia, kapan nih, kapan nih, kapan nih, ketika misalnya gue ready, dianya ada alasan harus keluar kota, karena emang kan dia tuh seorang driver gitu, nggak bisa sibuk lah segala macam. Ketika gue ready, dia alasan sakit lah anaknya. Ketika gue ready, dia alasan ketahuan lah sama wife-nya kalau dia begini gitu kan. Dan di sini itu mungkin memang titik kelemahan gue yang sebenarnya baru gue sadarin gitu. Kok bisa-bisanya seorang lo sikin mau aja dikibulin kayak gitu ya. Kenapa? Gak tahu deh. Jujur ya, dari semua pengalaman, mungkin ketika masa remaja, ketika di asrama itu beda lagi kali ya, karena itu kan masa-masa ketika ya remaja lah, you know kayak gimana. But untuk yang kali ini, gue kayak termakan janji-janji palsu gitu loh. Itu yang kayak akhirnya membuat gue sadar, kok gue mau aja gitu ya dikibulin sama nih orang. Siapa dia gitu? Lu hanya bermodalkan diiming-imingin dia mau lewat chattingan, lu sampai mau rela gitu ngasih something ke dia, yang dari awal pun dia udah nunjukin gelagat kalau dia itu emang sebenarnya cuma pengen manfaatin doang gitu. Ya gue sih nggak tahu ya, apakah memang dia ada niatan sebenarnya pengen ketika memang bentrok jadwalnya aja, atau misalnya ketika memang dianya sibuk, emang sebenarnya emang sibuk gitu kan. Cuman gue sekarang sadarnya begini, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar awal bulan Agustus sampai ke pertengahan itu masih ada kabar. Seperti biasa ya, kabarnya cuman kabar ya, ketika gue ngechat hari ini dibalasnya besok atau lusa gitu. Oke, nggak apa-apa, buat gue masih ada komunikasi sih, masih kayak bener-bener gue maklumin karena emang seperti itu. Dan gue juga di sini nggak bisa langsung kayak menuntut dia harus selalu ngebales setiap waktu, karena gue sadar diri dong, karena dia udah punya family dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya sekarang gue sadar gitu, kok hampir 2 minggu 3 minggu ke belakang ini dia nggak bisa dihubungin, gak ada kabar. Chat WA juga cuman checklist 2 tanpa dibaca. I don't know. Yang awalnya WA-nya itu ada foto profilnya tapi tiba-tiba nggak ada. Entah dia ngapus nomor gue, entah dia nge-private atau something kayak apa lah gitu, nggak ngerti gue. Biasanya WA selalu dia baca dan selalu dia balas, tapi kali ini checklist 2 terus tanpa warna biru, berarti terkirim dong. Dan untungnya emang dia nggak ngeblok aja sih. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia saat ini, apa alasannya. Apakah dia memang benar-benar menghindar karena taunya gue udah agak jauh jaraknya, karena taunya gue memang ya sekarang malu udah jauh kok, ngapain juga harus gue merasa ketakutan gitu. Dan sekarang gue baru menyadari, apakah dia memang sebenarnya menghindari gue gitu. Buat apa juga dibalas, toh gue udah jauh juga, udah nggak mungkin ketemu. Apakah mungkin seperti itu di pikiran dia saat ini? Yang jelas gue di sini kayak ngerasa sebenarnya sih gue udah ikhlas ya, tapi kayak gue pengen sebuah penjelasan dari lu gitu.
karena gue bukannya apa-apa. Gue juga ketika dulu sempet kayak ngasih bantuan ke lo juga itu emang dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan gue berharap kalau lo tuh mau do something yang gue pengenin itu gitu loh guys. Dan sekarang dia hilang, di telepon gak diangkat, di WA gak dibales, tapi gak diblok. I don't know. Sekarang gue bisa ngapain guys? Apakah gue harus menemui dia ke rumahnya? Ataukah gue harus terus ngechat dia sampai dia kayak kalang kabut gitu? Ataukah gue harus telepon terus-terusan sampai dia akhirnya mau mengangkat dan menjelaskan sesuatu? Kadang-kadang gue mikir kayak gini, apaan sih ya, apa gue buang-buang waktu, buang-buang energi hanya buat satu cowok doang yang kayak gini gitu. Sementara gue, aduh kalau dibandingin sama pengalaman gue gak ada apa-apanya gitu. Tapi kenapa ya, kok gue sampai sebegininya gitu loh guys? Kenapa? Gue masih ngarep hari itu datang gitu, hari dimana gue sama dia ketemu, terus kita do something yang gue pengenkan selama ini, terus dia mau ngelakuinnya karena memang ketika waktu dulu itu dia menjanjikan ketika gue request kayak gini dia mau. Bayangin aja gimana gue nggak terlena gitu dengan cara dia ngebalas, dengan cara dia merayu gue gitu ya. Karena ketika gue bilang nanti kalau misalnya ketemu dan kita do something, gue pengennya begini ya, mau ya? Iya dia mau. Terus nanti begini ya dia mau. Itu udah kayak menjadi bayangan-bayangan halusinasi di otak gue akhirnya. Yang pada dasarnya kayak kok gue kayak dibodohin gini gitu pada akhirnya. Dan memang sebenarnya sih gue nggak pernah terpikirkan juga bakalan stay jauh di tempat tinggal gue sekarang. Kan memang tidak lagi di area dan dekat dengan tempat tinggal dia dulu ya. Itu memang di luar dugaan juga, memang udah termasuk kategorinya takdir gitu ya. Jadi sekarang itu gue harus bagaimana guys? Harus bagaimana gitu? Di sini gue hanya ingin sebuah kepastian dan ya katanya menagih janji gitulah. Kan gue di sini nggak mau dong sudah mengeluarkan ya you know lah gitu ya, beberapa kali dia minta bantuan tapi pada akhirnya gue diginiin. Gue hanya butuh kepastian aja kok. Apakah emang sebenarnya dia dari awal niatnya emang cuma sekedar pengen manfaatin doang, atau karena emang taunya gue udah jauh jadi udahlah ngapain juga gue respon, tuh udah nggak bakal ketemu lagi juga gitu kan? Atau emang dia lagi sibuk? Jadi sekarang di sini gue masih ngapain guys? Coba kasih gue pandangan, kasih gue saran. Harus diapain orang model kayak gitu? Dan ini mungkin juga bakal jadi pelajaran buat gue ke depannya ya. Kalau dia mungkin salah satu yang mengena banget di hati gue saat ini gitu. Karena gue masih mengharapkan hal itu. Dan juga buat kalian di sini semoga bisa mengambil pelajaran dari apa yang gue alamin. Pelajaran yang bisa kalian petik itu, jangan mudah percaya sama iming-iming seseorang. Apalagi orangnya itu memang sudah punya family dan dia bukan dari kalangan cowok pelangi. Kasarnya jangan pakai perasaan lah gitu. Kita nggak pernah tahu niat dia kayak gimana gitu. Gue aja yang sudah banyak pengalaman kayak gini, yang di usia gue sekarang masih punya rasa kayak nggak terima, nggak rela gitu. Apalagi dengan janji-janji dia yang sudah dia janjikan tiba-tiba malah nggak dia tepati seperti ini. Apalagi kalian yang mungkin masih kayak baru-baru banget di dunia pelangi gitu. Jadi intinya ya bolehlah pakai perasaan, cuman harus dipilih lagi ke siapakah perasaan ini tepat dan diberikan gitu.
jangan sampai kayak gue ya. Dan semoga ada jawaban dari dia, karena gue gak akan pernah berhenti untuk terus mencari tahu dan menghubungi dia ya. Atau mungkin kalian punya komentar atau mungkin pendapat dan saran yang lain, silakan gue tunggu di kolom komentar, karena gue sangat butuh banget saran dari kalian. Dan di video ini emang sesi gue curhat ya, gue mesti gimana gitu loh guys ya, mesti gimana. Oke deh, gue tungguin ya saran pendapat kalian di kolom komentar. Thank you for watching.